BKB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para aparat desa, ibu-ibu kader, ibu bidan, dan ibu-ibu sekalian peserta kegiatan pada hari ini yang berbahagia. Senang sekali rasanya saya bisa hadir untuk pertama kalinya di sini. Merupakan desa yang kedua yang kunjungi tadi, sudah disampaikan sama Pak Maman. Lumayan agak jauh ya Pak. Ternyata setengah jam ya dari luar kira-kira tadi. Ya, tapi alhamdulillah ibu-ibu datang ke sini dalam keadaan sehat, begitu juga kami. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa merubah pola asuh yang tadi sudah disampaikan sama Pak. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Novita Sari. Saya dari perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Ade. Kasubit Bina Keluarga Balita. Di sini ada BKB ya. Mana Ibu kader BKB-nya? Oh ya, Ibu yang kader. Jadi di sini kita merupakan wilayah stunting ya Ibu. Wilayah stunting. Ada yang tahu nggak kenapa kok bisa Desa Mekar Tanjung dinyatakan sebagai wilayah stunting? Karena adanya data menunjukkan pengembangan tidak sesuai dengan umur. Oke, sudah tahu datanya ya Bu ya. Sebelumnya ibu-ibu yang di belakang bisa melihat saya Bu? Boleh digeser aja sedikit Ibu biar yang di belakang kelihatan. Ya, itu juga ya. Gak apa-apa. Ibu-ibu aja. Yang penting sambil megang anak sambil mendengarkan. Ya. Saya izin duduk saja. Karena ibu-ibunya di belakang duduk, jadi saya juga duduk di sini ya. Kenapa wilayah Mekar Tanjung menjadi desa stunting? Tadi Pak Kades bilang kemarin sesuai dengan data ada 5 ya Pak? Ada 5 anak stunting di sini. Betul Ibu Bidan? Ada 5 ya. Sekarang usia anaknya sudah berapa tahun? Ada yang sudah di atas 2 tahun, ada juga yang belum 2 tahun. Ada di sini di Undang? Mana? Iya Ibu, anak Ibu ya? Lahirnya berapa Bu? Lahirnya 2 kilo, 2,8, panjangnya? panjangnya 4 kilo. Oke, nanti saya mau nanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa orang tadi Bu Ade yang punya balita, yang punya balita? Yang balita 19. 19, hamil 6. Ibu hamil yang mana di sini Bu? Oh, ibu hamil yang duduk di atas ya. 1, 2, 3, berarti ada yang nggak datang ya? Oh, melahirkan. Oke, ini yang ibu-ibu yang punya balita ada yang nggak datang juga hari ini? Ya, nggak apa-apa. Yang jelas mungkin nanti bisa disampaikan dari mulut ke mulut apa yang Ibu dapatkan ya Bu ya. Minta dibantu sama Ibu Bidan nantinya. Nah, sesuai dengan judulnya kita adalah penyiapan generasi emas. Tahu nggak artinya generasi emas itu apa Bu? Generasi emas itu apa ya? Generasi yang gemilang atau generasi yang seperti emas? Mengkilat ya Bu. Ibu-ibu yang hamil, hamil ke berapa Bu? Ketiga.
di sini stop ya Bu ya. Iya. Ada yang hamil pertama? Enggak. Oke. Nah, untuk semuanya, ibu-ibu, anak-anaknya nanti ketika dewasa pengennya menjadi apa? Bahasa lah Bu. Yang penting bagus. Bisa membanggakan orang Iya. Bisa jago kebun orang tua. Ada yang punya cita-cita tinggi tidak? Pasti, ya. Ibu harus sebutkan anaknya pengen jadi apa. Harus sebutkan cita-citanya. Jangan terserah biola, kakek ibu sudah besar. Ya, orang tua punya cita-cita untuk anaknya. Ya Bu ya. Nah, kalau pengen anaknya punya cita-cita tinggi, apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu dipersiapkan Bu? Halo Bu. asupan gizinya Bu. Iya. Yang pertama, gizinya dulu. Ya Bu ya. Gizinya dulu yang harus dipersiapkan. Jangan cuma ekonominya, jangan cuma ngumpulin duit. Ya. Bukan cuma ngumpulin duit saja yang perlu dipersiapkan untuk masa depan anak. Tapi yang lebih utama adalah gizi. Ya. Paham ya Bu? Gizi yang seimbang itu seperti apa Bu? Iya, kayaknya saya harus berdiri Pak. Mohon izin ya Pak ya. Biar lebih dekat sama ibu-ibu. Kalau gitu gak enak membelakangi Bapak. Ya. Jadi gizi yang seimbang itu yang nomor satu dibutuhkan untuk menjadikan anak kita menjadi generasi emas. Emas itu kan berkilau ya Bu ya. Kenapa disebut dengan generasi emas? Karena usia 0 sampai 2 tahun itu adalah merupakan periode perkembangan emas anak. Otak anak sama pertumbuhan badan anak itu berkembang pesat, cepat Bu, cepat sekali. Ya, jadi kalau pengen anaknya berkembang dan bertumbuh dengan cepat, yang perlu dipersiapkan adalah satu, gizi. Gizinya, kalau zaman dulu namanya, iya, kalau zaman dulu namanya 4 sehat, 5 sempurna. Sempurnanya disempurnakan oleh susu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang namanya apa? Gizi seimbang. Gizi seimbang harus tambah susu nggak? Harus ditambah susu lagi nggak? Ya. Gizi seimbang itu isinya karbohidrat, nasi. Nasi bisa diganti dengan ubi, bisa diganti dengan jambu, ya. Nasi atau karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, ya itu namanya gizi seimbang. Perlu lagi ditambah susu? Tidak perlu sebenarnya. Kalau dikasih makannya 3 kali sehari, gizinya seimbang, ya. Kalau mau nambah susu silahkan bagi yang mampu, ya Bu ya. Itu yang paling utama, faktor yang menentukan anak itu tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kalau dia mulai dari dalam perut, kalau dari mulai dalam perut, ini dalam kandungan berapa bulan Bu? 9 bulan. Kalau dihitung pakai hari sama dengan 270 hari. Sejak dalam kandungan sampai anak kita usia 2 tahun kalau dihitung pakai hari 730 hari. Ya, total ditotalin itu 1000 hari pertama kehidupan namanya. 1000 hari pertama kehidupan.
Kalau dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun, itu anak mengalami kekurangan gizi, makanya kata Pak Kades tadi, akibatnya anak akan menjadi kanker ya, menjadi stunting, pendek, ya Bu ya, pendek, karena kekurangan gizinya dalam waktu yang sangat lama. Kalau cuma kurang gizi misalnya di usia trimester pertama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya Bu ya, biasanya mual muntah karena ngidam tadi, itu sebentar ya Bu, cuma 3 bulan ngidamnya, tidak ada masalah, gizi, kekurangan gizi dia, tapi sebentar ya. Tapi ini kekurangan gizinya sangat lama, mulai dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun, kekurangan gizi yang sangat kronis. Kronis Bu, kalau penyakit sudah kronis itu sudah parah ya. Ini kekurangan gizinya yang parah. Jadi sejak lahir anak diukur berat badan. Ya Bu ya, biasanya kalau baru lahir langsung diukur ya Bu ya. Nah, standarnya itu minimal berapa kilo Bu lahir? 2,5 kilo. Panjangnya 48 cm. Tadi saya tanya, yang dinyatakan stunting kok ciri-cirinya tidak stunting ya Bu? Kenapa ya Bu? Yang mendata pertama kali siapa? Yang mendata ada anak stunting di sini sesuai dengan kriteria itu siapa Bu? Ibu atau sebelumnya? Yang 5 orang tadi, yang 5 orang ini disebutkan sama Pak Hades. Atau sebelum Ibu? Siapa Bu? Sebelum Ibu yang mendata ya? Berarti Ibu nggak tahu? Oh, itu yang mendata. Oh iya. Pasti dulu tinggi badan sama berat badannya. Ah. Mungkin dari data tuh anak ini dibilang stunting gitu karena Oke. kurang tinggi badannya tidak sesuai dengan umur dengan berat Usianya berapa sekarang Bu? 17 bulan. 17 Bu. Tapi itu data 2019 Bu. 2019 ya? Mungkin itu ketika dia lahir, Iya. ya kan? Ketika lahir. Nah, heran Pak, mungkin banyak terjadi kesalahan data, ya. Maklumlah alat ukur kita kan berbagai macam. Mungkin yang dipakai cuma tikar ya. Iya, tikar pengukur. Ya kan ada berbagai macam cara pengukuran. Nah, kalau di kemarin kemarin Pak, kita temui memang ada terjadi kesalahan data. Jadi para camatnya sepakat untuk mengukur ulang. Pakai apa namanya itu saya namanya diukur ulang. Jadi mensiurlah total stunting di Kabupaten Merak. Data awalnya itu Bu, data awalnya 2013, memang data lama Pak, data yang sangat lama sekali. Tapi kan dihitung ulang sama tidak desa. Makanya saya bilang tadi, yang ngukurnya siapa harusnya? Kalau ciri-cirinya stunting itu, lahirnya 2,5 kilo, di bawah 2,5 kilo dan panjangnya di bawah 48 cm. Ya, tapi nggak tahu saya mungkin punya kriteria lain. Ya, karena diukurnya itu setiap bulan ya Bu ya. Setiap bulan ada pengukuran, mungkin ada hal lain. Itu ciri-ciri itu baru terindikasi stunting ketika lahir. Terindikasi stunting bukan sudah dinyatakan stunting. Kalau yang sudah dinyatakan stunting baru lahir nih 2,5 kilo, panjangnya 48. Tapi setelah lahir orang tuanya terus memberikan ASI eksklusif, memberikan ASI sampai 2 tahun, memberikan makan makanan yang gizi seimbang sesuai dengan usianya. Sampai usia 2 tahun anaknya itu tinggi badannya diukur sama teman seusianya. Misalnya anak itu 2 tahun disuruh berdiri, anak yang satu lagi 2 tahun disuruh berdiri. Nah, diukur di situ ternyata anaknya lebih pendek, berarti dia dinyatakan stunting ketika usia 2 tahun. Baru dia positif terkena stunting setelah usia 2 tahun. Tapi kalau masih dalam 1 tahun Bu, yang tadi dinyatakan stunting Bu, Ibu, ya, kalau anaknya dinyatakan stunting
mudah-mudahan itu salah ya Bu ya. Tapi selagi dia masih berusia di bawah 2 tahun, belum nyampe 2 tahun, masih bisa dikejar Bu gizinya. Berikan gizi yang optimal. Tapi bukan cuma gizi, stimulasi dan kasih sayang. Ya, ibu-ibu yang anaknya mengalami keterlambatan perkembangan, misalnya anak itu sudah bisa ngapain? Sudah bisa, umurnya berapa Bu sekarang? 17 bulan. Sudah bisa ngapain Bu? Sudah bisa berdiri. Oke. Ya, memang agak kecil ya Bu ya. Memang kecil ukuran badannya. Sudah bisa berdiri, sudah bisa mengeluarkan kata-kata. Ya, memang usia segitu masih mengeluarkan beberapa kata-kata Bu. Nah, orang tua harus memperhatikan Bu ya perkembangan anaknya. Kapan dia berdiri, kapan dia berbicara. Jangan diterlantarkan, jangan diabaikan. Ada orang yang menganggap bahwa usia 2 tahun, oh anak saya usia 2 tahun, harusnya kan sudah bisa bicara ya Bu ya. Sudah bisa bicara 2 tahun. Tapi santai saja, nggak apa-apa lah tuh anak sepupunya umur 3 tahun baru bisa bicara, gitu ya. Terus anaknya telat berdiri, nggak apa-apa lah anak tetangga saya 3 tahun baru bisa berjalan, ya. Menganggap enteng itu salah. Jadi orang tua harus memonitor terus terhadap perkembangan anaknya, karena bukan cuma gizi yang diberikan untuk mencegah stunting, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Ibu ya, paham sekedar sedikit cerita tentang stunting, sudah paham ya Bu ya? Tentang stunting. Nah, kalau sudah terjadi stunting, kalau anaknya sudah terjadi stunting di atas usia 2 tahun, maka sedikit sekali hasil yang didapat. Semua negara menyatakan kalau sudah terindikasi stunting maka tidak bisa disembuhkan. Bisa tinggi badannya nambah? Bisa. Berat badannya nambah? Bisa. Karena kan orang tuanya terus-terusan memberikan gizi tadi ya, karena anaknya sudah dinyatakan stunting. Bisa tinggi badannya nambah, bisa berat badannya nambah, tapi perkembangan otaknya sangat lambat. Lambat Bu. Perhatikan kalau anak-anak yang sudah terkena stunting dan dibandingkan dengan anak yang tidak terkena stunting, perkembangan otaknya beda. Nah, ini tadi saya jelaskan dalam 1000 hari pertama kehidupan itu penting ya Bu ya. Kenapa? Karena otak berkembang sangat pesat tadi yang saya sebutkan. Anak masih di dalam kandungan itu otaknya 25 sampai anak lahir itu 25 sampai 30%. Ya Bu ya. Terus ketika anak berusia 2 tahun, anak kita itu otaknya sudah 50%. Bayangkan, cepat kan Bu? Cepat. Baru usia 2 tahun perkembangan otaknya sudah 50%. Sudah setengah dari otak kita. 2 tahun kan Bu? Nah, sampai anak usia 5 tahun perkembangan otaknya 80%. Ya Bu Bidan ya, sampai 80%. Anak usia 5 tahun baru tuh. Nah, 6 tahun sampai lansia cuma 20%. Sedikit kan Bu? Kalau anak sudah lewat dari 5 tahun itu pergerakan otaknya itu sangat lambat, apalagi sudah lansia. Ya, mungkin tidak berkembang lagi, tergantung orangnya. Ya, nah makanya sangat penting sekali jangan diabaikan masa dalam kandungan sampai anak kita usia 2 tahun, jangan ditelantarkan. Jangan ibu di sini kerja. Nah, kerja ya. Kerja. Jangan kita cuma ya Pak Kades ya, mohon maaf Pak, kebanyakan orang tua yang bekerja cuma untuk mengumpulkan uang. Ya, bangun rumah, beli emas, ibu ya.
Makan untuk anaknya pelit, makan ikan asin, makan asal kenyang. Kan selama ini kan banyak di daerah kita tuh makan cuma asal kenyang. Sudah makan? Sudah. Nasinya sepiring, ya. Lauknya ikan asin itu, tidak pakai sayur, gitu. Itu yang salah pemikiran orang tua sekarang ini, yang menyebabkan terjadinya stunting. Salah asuh, pola asuh yang salah, makan asal kenyang, ya. Kok di kampung kami dinyatakan desa stunting sementara kebun banyak, ikan, udang, hasil dari laut melimpah, tapi pola asuhnya yang salah. Berkebun cuma untuk dijual, ya, menghasilkan makanan dari laut cuma untuk dijual, tapi tidak untuk dikonsumsi pribadi. Ya, artinya kan orang tua sibuk cuma untuk mencari uang, bukan mencari kepintaran anak. Ya, kalau kita memberikan gizi seimbang itu kan investasi untuk otak, ya, bukan investasi tabungan ya Bu, investasi untuk otak. Makanya mungkin yang selama ini yang tidak tahu bahwa makan yang diplomasi sama anak selama ini biar makan seadanya, penting anak kenyang, ya, itu yang harus kita rubah polanya sekarang. Makan dengan gizi yang seimbang. Mungkin ibu-ibu kita sudah pernah menyampaikan ya Bu ya. Nanti kata Pak Kades tadi minta tolong dibicarakan lagi di posyandu atau di kelompok BKB. Kemudian produktivitas dan oke. Nah, tumbuh dan berkembang itu sangat cepat sekali. Tumbuh dan berkembang. Beda tumbuh dan kembang apa Bu? Kalau tumbuh itu diukur dengan berat badan dan tinggi badan. Nah, naik ke posyandu, timbang setiap bulan naik 1 kilo. Tingginya setiap bulan naik berapa sentimeter? Ya, itu namanya pertumbuhan. Ya, tumbuh. Perkembangan yang diukur apa? Perkembangan lebar badan. Perkembangan, iya, kepintaran anak. Anaknya sudah mulai apa sekarang? Ya, oh, anak saya sudah bisa mengeluarkan 1 papan nafas. Anak saya sudah bisa mengambil makanan sendiri. Anak saya sudah bisa menyuap makanan sendiri, sudah bisa menjawab pertanyaan orang. Itu namanya perkembangan. Kebanyakan orang tua itu peduli tidak Bu kalau anaknya cuma dalam posyandu berapa berat badannya, 1 kilo, naik ya, alhamdulillah, cukup, sudah senang, cukup senang ya Bu. Tapi tidak memperhatikan anaknya naik 1 kilo, tapi tidak bisa apa-apa. Ya, itu yang salah. Makanya tumbuh dan berkembang itu harus seiring sejalan sama. Tidak ya Bu? Untuk di dalam ruangan ya. Jadi berat badan nambah, kepintaran anak harus nambah. Jadi jangan cukup senang ketika anak berat badan dan tinggi badannya nambah. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian fondasi bagi tumbuh kembang selanjutnya. Nah, apa yang ibu investasikan sekarang, bukan investasi duit tadi, investasi otak. Apa yang diinvestasikan sekarang itu merupakan fondasi untuk masa depan anak. Jadi ya, fondasi. Kayak rumah, kalau fondasinya tidak kuat, rumah akan rubuh loh. Iya, begitu kan anak. Fondasinya itu di 1000 hari pertama kehidupan. Itu kayaknya perlu ditutup ya. Ya, jadi untuk anak fondasinya itu di 1000 hari pertama kehidupan tadi Bu ya. Kalau seandainya di 1000 hari pertama kehidupan anaknya tidak diberikan gizi, tidak distimulasi dan tidak diberi kasih sayang, maka ketika dewasanya, ketika lansia dia akan banyak masalah. Ya, penyakit-penyakit yang diderita ketika lansia itu bisa disebabkan ketika
lansia. Oh, lansia punya penyakit diabetes, punya penyakit perut. Bukan bawaan pas dia lansia, tapi bawaan ketika masih bayi, masih dalam kandungan, masih anak-anak, remaja hingga dewasa. Ya. Kemudian, nah, kalau seandainya anaknya sudah terkena stunting kan tidak bisa diobati, ya, tidak bisa diobati. Apa efeknya ketika anaknya sudah kena stunting? Nah, kalau ada efek ketika anak sudah kena stunting, efek ketika dalam hari pertama kehidupan tidak diberikan gizi yang optimal. Satu, perkembangan otak anak terhambat, ya. 2 tahun tadi. Yang satu tetap nangkap apa yang dibicarakan orang tua, nyambung dia, bisa ngerti. Yang satu tadi tidak ngerti karena otaknya lambat berjalan, ya. Yang kedua pertumbuhannya pendek, pertumbuhannya pendek tadi. Kemudian gangguan metabolisme, pertumbuhan badannya terganggu. Akibatnya jangka panjang ketika dia masuk sekolah, mengikuti pelajaran, sulit untuk mengikuti pelajaran di sekolah, sering tidak naik kelas. Ada namanya tidak naik kelas, Bu? Ada. Ya, perhatikan apa yang ibu berikan dulu ketika dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Apalagi pelajaran matematika, sulit dia untuk memahami. Kemudian, nah, efek jangka panjangnya ketika lansia itu mudah terjangkit penyakit kronis tapi tidak menular. Dia penyakitnya kronis tapi tidak menular. Contohnya ini, diabetes, penyakit gula darah, ya, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke. Nah, itu efek jangka panjang sudah terjadi stunting. Makanya ada orang yang bertanya, kok bisa itu nenek-nenek di rumah kena penyakit gula darah, padahal bantu kami menangis, ya. Itu kan bukan terjadi ketika ketika sudah lansia, ya, Bu, ya. Masih muda dulu makan kesusu banyak, makanya tidak teratur. Dalam kandungan waktunya tidak pernah masih gizi yang bisa seimbang, ya. Itu akibatnya. Ini jangka panjangnya seperti ini. Sebenarnya bukan cuma gizi masalahnya, Pak, yang mengakibatkan terjadinya stunting, ya. Ada banyak hal. Gizi satu, kemudian nah, air bersih di sini, Pak, ya. Air bersih dan sanitasi. Jambannya sudah bagus semua, ya, Pak. Bersihnya sudah di rumah semua, ya, Bu, ya. Sudah. Nah, kemudian praktek cara mencuci tangan yang baik. Habis dari kebun, habis dari megang hewan ternak, ibu kan nafsu makan. Ya, harus cuci tangan dulu, ya, Bu. Cuci tangannya kayak mana, Bu? Iya, sudah pintar. Sudah sering disosialisasikan, Bu, ya. Oke. Iya, kebanyakan banyak yang tidak paham bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Berapa langkah, Bu? Berapa langkah? Yuk. 3 langkah, 8 langkah, atau 6 langkah? Hah? 7 boleh dipraktekin enggak? Ibu ngajar tolong praktekin, Bu. Iya, Ibu. Sini, Bu.
Sini, Bu. Iya. Jangan dilapikan kotor lagi Bu, cuma air disiapkan ini. Iya, makasih Bu. Tepuk tangan Bu. Ya. Kalau dulu Bu, ya. kalau dulu 7 langkah, sekarang tuh sudah diperjelaskan dan dihitung lagi. Jadi 6 langkah, ya. Ibu-ibu bisa dipraktekin di rumah ya Bu ya. Kadang-kadang sudah cuci tangan pakai omongan ya. Cuma kayak gini, tapi yang makan. Iya. Jadi kotoran-kotoran, telur-telur cacing tadi yang ibu sudah pegang kebun, pegang hewan ternak, sudah nyegoin anak segala macam, masih lengket di kuku-kuku kalau tidak dibersihkan, ya, dengan cuci tangan yang benar dari WHO tadi, ya. Itu. Jadi apa yang dimakan sama anak, gizinya tadi dimakan sama cacingnya yang besar, anaknya yang cantik, ya, gitu. Kemudian, nah, faktor penyebab cantik ini ada satu lagi Pak, nggak saya tulis di paling bawah. Itu karena pernikahan dini. Ibu-ibu nikah usia berapa? Hah? 15? Ada yang menikah usia 14 tahun? Di sini ya, di sini saya tanya. 15? 16? 17? Nah itu dia begitu. Yang jawab di sana. Ya, tidak ya. Tidak mungkin itu ada ya Bu ya. 18 tahun? Ada Bu? Ada. Kalau orang zaman dulu udah masalah ya Bu ya. Udah terlanjur. Jangan pula udah 18 Bu. Ternyata saya bilang gak boleh Bu usia 21 tahun. Oh berarti saya harus nih. Nah itu salah ya. Jadi menikah ideal, tadi kan Bapak bilang bisa tolong dikasih arahan. Menikah ideal itu usia bagi perempuan berapa? 21 tahun. Laki-laki 25 tahun. Kalau masih banyak yang menikahnya di bawah usia itu Pak, kita kemungkinan cenderung akan melahirkan anak yang cantik. Itu salah satu penyebabnya. Kenapa? Kok bisa nikah muda bisa membuat anak cantik? Iya. Terkait dengan gizi, yang namanya remaja itu butuh gizi yang banyak. Masih masa perkembangan anak-anak remaja itu. Jadi dia butuh gizi yang banyak untuk beraktivitas. Sementara dia sudah nikah dan harus hamil. Ya, hamil butuh gizi kan Bu? Butuh gizi. Dia masih remaja, butuh gizi. Jadi gizinya itu bagi 2 sama anak. Ibunya kekurangan gizi, anaknya kekurangan gizi, maka lahirlah anak yang cantik. Makanya kita betul-betul mempersiapkan generasi kita mendatang Pak, supaya tidak terjadi lagi pernikahan dini. Di sini Tanda Barat saya dengar jarang lah ya, usia 14 tahun, 13 tahun nikah. Ada 18 tahun, 17 tahun itu masih banyak.
Tapi kemarin di Kabupaten Merangin kami sangat sedih sekali dengarnya 12 tahun sudah banyak yang nikah, 13 tahun. Misalnya kayak gini, ibu-ibu yang diundang yang banyak itu yang hamil, yang paling banyak yang datang itu yang hamil. Muda sekali, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Ya, makanya tingkat perceraian juga pasti lebih tinggi karena kita terlalu cepat. Yang kata ibu tadi, dia belum tahu bagaimana cara mempersiapkan kehidupan berkeluarga, belum tahu ilmunya, ilmu dalam berkeluarga itu seperti apa, ilmu dalam asuh anak seperti apa, ya. Jadi makanya mudah-mudahan nanti di desa ini Pak bisa bekerja sama dengan KUA untuk memberikan nasihat perkawinan, ya Pak ya. Jadi sebelum memasuki usia pernikahan, sang calon pengantin itu harusnya diberikan pemahaman dulu. Menikah itu bukan terlihat baik-baik saja ya Pak ya. Pada awalnya, ya apalagi yang baru umur sekian belum matang sekali, pemikirannya belum dewasa, memasuki usia pernikahan. Nah, makanya baru nikah cerai, gitu. Ya. Tapi angka kawin cerai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tinggi juga ya Pak. Iya. Apalagi semenjak corona. Iya. Itu. Nah, jadi banyak hal sebenarnya, bukan cuma gizi. Banyak hal yang harus dipahami. Nah, ini bagaimana agar kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi. Gizinya bisa dari ibu hamil, ibu pas hamil, lagi. Ibu hamil, Bu, makanya berapa banyak Bu? Hah? 3 kali sehari, itu normal ya Bu ya. Sekali makan itu berapa piring? Iya. Kan ada mitos, semakin banyak makan, nah itu ya. Kalau jangan dulu banyak makan, seorang. Makanya jadi anak. Iya. Yang terlalu banyak, ibu hamil makan lebih banyak 2 porsi dengan gizi seimbang dan gizi jadi terpenuhi. Ya, tidak usah. Yang penting gizinya terpenuhi, ya, berikutnya. Kemudian ditambah dengan tablet tambah darah. Ibu pas ibu bilang kasih tablet tambah darah ada yang mau makan. Ya, Bu, perhatikan. Tablet tambah darah itu penting karena apa? Biasanya saya tahu dikasih tablet tambah darah dari bidan yang ke rumah dibuang. Ya, amis katanya, enak katanya kan, takut anaknya rusak, iya Bu. Iya, banyak yang saya dengar seperti itu. Padahal itu mitos, karena yang namanya orang hamil itu rentan anemia, iya, mudah terkena anemia. Itu yang perlu dihindari, makanya dikasih bidan vitamin penambah darah supaya tidak anemia. Kalau anemia akibatnya apa yang ibu makan itu sari-sari makanan gizinya tidak nyampe ke anak, ya. Karena anemia itu kan kekurangan oksigen di dalam darah, ya. Jadi sari-sari makanannya itu tidak bisa terhantar ke anaknya, ya. Sambil tidak dipakai tenaga darah, sayur-sayuran yang bisa tenaga darah kan lebih bagus ya, mengatakan ayam, ya. Kemudian tidak merokok dan minum minuman bersoda. Ada ibu-ibu yang merokok di sini? Tidak. Bapaknya merokok, nah itu dia. Itu kan lebih parah ya Bu ya. Ibunya tidak merokok, tapi bapaknya yang merokok. Sama akibatnya kejadian. Jadi perlu dihindari dan perlu dikasih tahu sama bapaknya kalau merokok jangan di rumah, disuruh keluar. Ya,
suruh keluar rumah. Mana nggak. Kemudian ikuti kelas ibu hamil. Ada kelas ibu hamil ya, Bu? Alhamdulillah. Kemudian lakukan inisiasi menyusui dini. Kita dikasih Bu, dikasih tahu perkembangan. Ya. Kemudian hasil eksklusif 6 bulan. Di sini ada yang nyusu pakai susu formula, masih di bawah 2 tahun. Kenapa, Bu? Karena ibunya tidak mau nyusuin anak. Tangan kanan tadi. Oh ya, beda. Kalau kami tertentu, air susu yang formula itu berbeda dia, mau tidak mau. Tapi ada juga yang ikut-ikutan keren. Ya, anak tetangga sebelah susu formula. Dia nggak ikut-ikutan pula, Pak. Iya, ikut-ikutan pula mau susu formula. Atau ya anak yang asli itu badannya besar-besar, Bu. Kurus. Tapi fisiknya bagus. Ya. Dan itu besar itu bukan anak yang besar kelihatan badannya itu bukan berarti dia sehat, bukan berarti dia banyak gizi, dengan gizi enggak. Ya, itu juga bisa terjadi karena kekurangan gizi, Bu. Kurang gizi dan hanya bisa jadi obesitas tadi. Karena orang tuanya ngasih cuma banyak nasi deh makanya. Makan nasi pakai kecap, makan nasi pakai kerupuk. Ya, ya. Jadi anaknya besar badannya saja. Kelebihan kadar gula akibat nasi. Ya, itu tidak bagus juga. Jadi itu ikut antara itu ya. Formula, kayak selebritis. Ya, Anak jangan kasih ikan asin. beda sama Kasihan yang anak. bekerja. Ya, beda. Kemudian menimbang bayi setiap bulan di posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak dan memantau perkembangan anak. Jadi kalau ke posyandu pakai kain aja, Bu ya. Kalau posyandu itu kan yang diukur pertumbuhan, tadi saya bilang pertumbuhan dan perkembangan beda. Kalau posyandu yang diukur pertumbuhannya. Tapi kalau ibu pengen ukur perkembangan anaknya apa? Ada yang tahu kartu kembangannya? Sama Jadi malam tadi. sama kayak kalian tersebut. Ibu ada tahu lagi ya? Iya, ini kartu kembang anak sama dengan KNS, tapi isinya perkembangan. KNS kan pertumbuhan tinggi badan, berat badan. Tapi kalau ini Pak Kades, ini kartu kembang anak mengukur perkembangan anak. Ya, sama KNS, tapi ini lebih ke perkembangan. Ya, ibu kalau pengen mau tahu anaknya sudah bisa ngapain? Oh, anaknya sudah bisa menyebutkan 2 kata dengan benar. Anaknya sudah bisa makan sendiri dengan sendok. Anaknya bisa menendang bola tanpa pegangan. Anaknya bisa memakai kancing baju sendiri. Ya, itu perkembangan. Saya pikir itu Kepintaran anak, kecerdasan anak. Jadi yang dipantau pakai kartu kembang anak. Pak, nanti insya Allah kadernya akan kami latih di provinsi untuk bisa mengisi kartu kembang anak. Nanti kadernya sama PLKD-nya akan kita panggil, Bu. Ya, minta tolong desa Mekar Lebih Tanjung ini kelompok BKD-nya bisa aktif, Pak. Bidan desa mendampingi nanti. Mendampingi di sininya. Mendampingi di desanya. Jadi KKA ini mungkin yang selama ini belum dipakai. Apa nih klik? Oh, percaya dibilangkan. Untuk menangkap perkembangan anak. Mohon nanti ke depannya kalau kita di posyandu selain yang diukur adalah KKN, KKA juga diukur, Bu. Pak Kades kalau bisa Pak, mohon dukungan untuk kelompok BKD di desa ini kalau adanya butuh pemberdayaan KKA ya Pak, mohon bisa difasilitasi ya. Nanti bisa dibantu sama Ibu Ade. Oh iya, Bu Ade juga bisa cara ngisinya, nanti bisa tanyain sama Bu Ade. Ya, jadi ini ya.
Jadi sudah paham ya Bu ya tentang stunting? Paham. Efeknya apa? Bagaimana cara mencegahnya? Ya Bu ya, mencegahnya dengan memberikan asupan gizi yang seimbang untuk anak dalam